Shalom, Shalom. selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita mau datang saat ini, mau memuji Tuhan, bersyukur buat setiap kasih-Nya yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Saat ini, mari dengan kesungguhan hati, kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, membawakan yang terbaik, pujian terbaik bagi Tuhan kita, supaya Tuhan boleh disenangkan oleh setiap pujian kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap kemurahan anugerah ya Tuhan yang kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Biar Tuhan, apa yang kami bawa, kami persembahkan pada hari ini ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan dari-Mu, menopangku selalu di dalam kelemahanku. Ku memandang kepadamu dalam hadirat-Mu, ku bersujud. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Mari kita sama-sama mengangkat pujian yang kembali kami. Kekuatan di hidupku Tuhan, ku dapatkan dari-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan dari-Mu, menopangku selalu di dalam kelemahanku. Ku memandang kepadamu dalam hadirat-Mu, ku bersujud. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Sebab itu ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Selamanya ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Mari Bapak Ibu sama-sama dengan bangkit berdiri kembali katakan, ku percaya buat ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Selamanya, selamanya.
percaya Tuhan bahwa setiap rancangan-Mu ya Tuhan, setiap rancangan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan atas setiap kasih Tuhan. Sama-sama katakan, kakiku takkan goyah, oh sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidup. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupan-Mu. Mari Bapak Ibu yang sama-sama percaya kembali kanan. Ku percaya Kau bekerja. Ku percaya mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Mari katakan, ku percaya selamanya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidup. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Seperti Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami ya Tuhan boleh menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami yang lemah ya Tuhan, Tuhan kuatkan. Kami yang sakit ya Tuhan, Tuhan sembuhkan. Kami yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa Yesus kami yang kami miliki, kami punya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Ada sukacita. Boleh sebelum kita memuji nama Tuhan, kasih salam satu dulu buat saudara seiman kita, haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersuka. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang
bersyukur, bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Dinyanyikan pujian bagi Dia. Dinyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidup. Katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Katakan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya, boleh bersorak-sorai mulai bagi Tuhan kita. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Untuk itu sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat setiap keberkat-Mu ya Tuhan yang boleh kami terima hingga sampai saat ini. Sebentar ya Tuhan, kami rindu untuk memberikan persembahan ya Tuhan yang terbaik ya Tuhan yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Dan persembahan ini boleh berguna ya Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang terus memberkati pekerjaan dan usaha Bapak Ibu. Sebentar kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari kembali persiapkan hati kita di hadapannya. Kami percaya Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan memiliki kuasa untuk memulihkan kami, membenarkan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari dengan lebih sungguh kita mengangkat pujian. Kita ya rindu sama-sama dipulihkan. Sama-sama nyanyikan pujian, dikatakan pulihkan hatiku dengan kasih. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kudusan-Mu memenuhiku Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rindu. Mari dengan bangkit berdiri, sama-sama katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas
dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini untuk berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami akan diberkati dengan firman-Mu saat ini. Sucikan hati kami, kuduskan hati dan pikiran kami dengan darah Tuhan Yesus. Berkati kami dengan firman-Mu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan juga kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Minggu lalu kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Kristus. Nah, pagi ini kita akan berbicara atau merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu makna penampakan Yesus. Bapak Ibu, Alkitab mencatat ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri. Nah, kita baca ayatnya Bapak Ibu, 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Mari kita keluarkan suara kita Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakub, kepada Kefas, kemudian kepada semua rasul. Dan paling, atau kita ulang Bapak Ibu, ternyata ada perbedaan. Ya. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bapak Ibu Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari kematian. Dikatakan Yesus menampakkan diri kepada ke-12 murid. Kemudian dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada seorang bernama Yakobus. Dan kepada semua rasul kembali dicatat. Dan kemudian Paulus berkata, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Bapak Ibu ingat ketika Saulus waktu itu sedang ingin menuju ke kota Damsyik. Dia ingin menganiaya jemaat di sana. Maka tiba-tiba dia melihat ada satu sinar. Dan itu adalah penampakan yang dia lihat. Dan kemudian ada suara berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu kata Saulus, siapa engkau? Akulah Tuhan yang kau aniaya. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri pada saat itu. Nah, hari ini kita akan merenungkan apa makna penampakan Yesus. Apa makna dari penampakan Yesus? Bapak Ibu Tuhan, ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Alkitab berkata Bapak Ibu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari
ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Alkitab berkata dengan jelas bahwa Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali setelah peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Bapak Tuhan, jadi makna penampakan Yesus yang pertama adalah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu, untuk mengalahkan kematian maka dia harus bangkit. Setuju ya Bapak Ibu? Apa buktinya orang itu bisa mengalahkan kematian? Dia mesti bangkit. Lalu setelah Yesus bangkit, maka orang perlu juga melihat bukti kebangkitannya. Apa bukti kebangkitannya? Yaitu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ini menandakan bahwa dia, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang benar-benar menjadi Tuhan yang hidup. Amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang hidup, bukan yang mati. Bapak Ibu. Tuhan yang hidup. Nah, berita kebangkitan Yesus merupakan suatu berita yang menggemparkan. Kenapa? Karena ada beberapa teori yang coba menggagalkan tentang kebangkitan Yesus, Bapak Ibu. Jadi setelah Yesus bangkit, ada beberapa teori-teori yang berusaha untuk menggagalkan peristiwa kebangkitan Yesus. Teori pertama mengatakan begini, Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh para murid. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, judulnya dusta mahkamah agama. Jadi saat itu sudah ada dusta, Bapak Ibu. Ada kebohongan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Mereka disuruh mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Tapi mayatnya dicuri oleh para murid. Dicuri. Bahasa Betawinya dicolong. Bapak Ibu tahu dicolong? Tapi kita bersyukur Bapak Ibu. Bahwa nanti kita akan lihat. Teori-teori ini semuanya dapat digagalkan. Yang kedua. Yesus tidak bangkit. Itu hanya halusinasi para murid. Jadi karena para murid begitu rindu kepada gurunya, kepada Tuhannya, jadi itu berhalusinasi, ya, bahwa Yesus itu bangkit, hidup. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, Yesus tidak bangkit, tapi saat dalam keadaan sekarat, dia diganti sama Yudas. Jadi Yesus itu sebenarnya nggak mati, Yesus itu nggak mati. Dia dalam keadaan sekarat. Dia diganti oleh seorang yang bernama Yudas. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau yang disalib Yudas. Lagunya beda Bapak Ibu. Lagunya berkata begini. Hey Jude. Don't let me down. Itu lagunya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keempat. Yesus tidak bangkit. Karena Yesus hanya mati suri. Bapak Ibu, mana ada orang mati suri ya dari Jumat siang, petang sampai Minggu pagi. Kalau orang mati suri itu hanya beberapa menit atau ya paling lama paling setengah jam atau mungkin 40 menit dan sebagainya. Tetapi bangsa Tuhan, Yesus betul-betul mati. Nah, ada seorang yang meneliti tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Dia seorang dokter yang bernama Dr. Michael R. Licona. Membahas tentang bukti-bukti historis tentang kebangkitan Yesus. Dia jadi membahas tentang sejarah. Sejarahnya bagaimana nih tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Dia teliti sedemikian Bapak Ibu. Dan puji Tuhan. Penelitian dia ini bisa menjawab teori-teori yang melawan kebangkitan Kristus. Dan menjelaskan kebangkitan Kristus kepada mereka yang menentangnya. Bapak Ibu Tuhan. Jadi kita bersyukur kita memiliki Yesus yang hidup. Ini diteliti benar-benar Bapak Ibu. Dan dia seorang dokter. Dia meneliti tentang
peristiwa kebangkitan Yesus. Bahkan kalau saya tidak salah Bapak, dia ini seorang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dia coba meneliti. Dia pengen tahu. Karena penelitiannya ini Bapak Ibu akhirnya membuat dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bilang ini benar-benar Tuhan yang hidup. Nah, kita bersyukur Bapak Tuhan bahwa makna dari kebangkitan Yesus yang pertama itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Karena dia hidup, dia bisa menolong hidup kita. Bukan hanya hidup di dunia, tetapi pun dia berjanji akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Yang kedua, apa makna penampakan Yesus? Yang kedua, membuktikan bahwa apa yang tertulis tentang Yesus itu harus dikenapi. Bapak Ibu, kita baca Lukas 24 ayat 44 sampai 45 berkata begini. Ia berbicara kepada mereka. Yesus berbicara nih kepada para murid. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ayat 45. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang tertulis di Alkitab atau firman-Nya itu digenapi. Di sini dibutuhkan hati yang percaya, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang ada, yang kita miliki, yang kita kenal dengan nama Alkitab. Ya, Alkitab artinya buku di atas segala buku, Bapak Ibu. Jadi kita di sini ajar untuk memiliki hati yang percaya kepada apa? Kepada setiap janji-janji firman Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya orang Kristen yang percaya akan janji-janji firman Tuhan, dia pasti akan menikmati atau menerima penggenapan janji Allah atas hidupnya. Kuncinya hanya satu Bapak Ibu, percaya. Jangan ragu, jangan bimbang. Memang kadangkala saat kita menunggu penggenapan janji Allah dibutuhkan satu proses. Satu proses waktu yang kadang-kala panjang Bapak Ibu. Tapi kita diajar untuk tidak ragu, tidak bimbang. Bahwa janjinya itu iya dan amin. Janji itu pasti dikenapi buat kita sebagai orang yang mau percaya kepada dia. Dibutuhkan hati yang percaya. Dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan ketekunan. Dalam kita menanti setiap pengenapan janji Allah. Bapak Ibu Tuhan, ada banyak kesaksian yang kita bisa dengar. Ketika ada seseorang yang menunggu untuk memiliki keturunan Bapak Ibu. Ya, memiliki anak. Ya, kadang-kadang dibutuhkan hati yang percaya. Kadang-kadang kalau kita pikir secara akal manusia, kayaknya udah nggak bisa. Gak mungkin. Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan, dia nunggu dapat anak 14 tahun. Bapak Ibu. 14 tahun bukan waktu yang singkat loh Bapak Ibu. Ya dia udah berusaha untuk kemana. Ya dia berobat dan segala macam. Untuk apa? Bisa punya keturunan, bisa punya anak. Tetapi kita lihat ketika dia terus percaya kepada janji Allah. Janji Allah itu digenapi. Sekarang dia udah punya anak. Bapak. Saya percaya Bapak Saudara ada banyak kesaksian-kesaksian dari setiap kita. Ya, ketika kita sedang menunggu pengenapan janji Allah, meskipun kadang-kadang harus melewati satu proses waktu yang cukup panjang, tapi kalau kita bertekun, kita tetap bersabar, kita tetap setia, dan kita tetap percaya bahwa Allah yang berjanji itu setia adanya, maka saya percaya kita pasti akan menerima penggenapan janji Tuhan. Tadi kita nyanyi lagu Bapak Ibu. Itu lagu jadul loh.
Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Saya waktu sekolah minggu nyanyi lagu ini juga, Bapak. Ini lagu jadul banget. Wah, anak kecil kok nyanyi lagu ini semangat. Wah, tepuk tangannya. Ya, bahkan haleluyanya bisa teriak-teriak. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kenapa demikian? Karena kita percaya Alkitab berkata dalam firman-Nya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berarti janjinya pun tidak pernah berubah atas hidup kita. Dia yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia. Percaya Bapak Ibu bahwa penggenapan janji Allah itu bisa digenapi dalam hidup kita kalau kita memiliki hati yang percaya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, apa makna penampakan Yesus? Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha hadir. Kita baca ayatnya Bapak Ibu, Lukas 24 ayat 36 sampai 40, agak panjang nih. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi ketika murid-murid lagi bercakap-cakap Bapak Ibu di sebuah ruangan tertutup kayak kita begini Bapak Ibu. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat apa Bapak Ibu? Melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa yang sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri ini. Raba, disitu raba. Rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Ingat Bapak Ibu, hantu nggak punya tulang, nggak punya daging. Ya, yang punya tulang daging namanya manusia. Ya. Nah, kemudian dikatakan seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Bapak Ibu Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang maha hadir. Apa buktinya? Buktinya Dia bisa hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Di tengah-tengah mereka Dia hadir sehingga para murid terkejut. Dan Alkitab mencatat mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka lihat hantu. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur kita punya Yesus yang maha hadir. Amin. Hari ini pun kita percaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Mata jasmani kita tidak melihat, tapi kita punya iman. Mata rohani kita mengatakan Dia hadir. Kenapa? Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, jadi kita bersyukur kita punya Yesus yang maha hadir. Dia hadir di sini. Dia hadir di tempat-tempat lain. Sementara ini pun sedang beribadah dimanapun. Yesus yang sama, Dia maha hadir. Itulah kehebatan Tuhan kita. Dia maha hadir. Dan kita lihat Bapak Ibu, kehadiran Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh apa? Tempat, oleh jarak, oleh waktu. Beda dengan setan. Setan tidak maha hadir. Tapi Tuhan Yesus Dia maha hadir. Dan kita bersyukur kehadiran Tuhan mendatangkan damai sejahtera buat hidup kita. Perhatikan Bapak Ibu, di mana ada roh Tuhan, di mana Tuhan hadir, itu mendatangkan damai sejahtera buat hidup kita. Kita merasakan ada sukacita. Coba Bapak Ibu kalau kita lagi berdoa, kita rasakan Tuhan hadir. Ada hadirat Tuhan turun. Kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita, ada kekuatan baru dan sebagainya. Jadi kita bersyukur
kehadiran Tuhan dalam hidup kita tuh mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau hari ini Bapak Ibu, mungkin kita sedang gundah gulana. Hati kita ini sedang gundah gulana. Kita perlu menikmati hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itulah yang membuat kita menikmati kekuatan baru dan bahkan menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya dari Dia. Bapak Ibu Tuhan, kehadiran Tuhan juga mendatangkan mujizat. Di mana ada Tuhan hadir, Tuhan bisa buat mujizat. Alkitab memberikan contoh kepada kita. Ketika Yesus hadir di sebuah perkawinan di kota Kana, maka Tuhan Yesus membuat mujizat. Merubah air jadi anggur. Jadi kehadiran Tuhan itu mendatangkan mujizat di dalam hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, biar kita rindu selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Setiap hari kita rindu menikmati kehadiran Tuhan. Sebelum kita bekerja, sebelum kita usaha, sebelum kita melakukan aktivitas hidup kita, kita rindu mendatangkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Makanya perlunya kita setiap pagi datang untuk bersekutu kepada Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu, kehadiran Tuhan itu mendatangkan pertolongan bagi hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Tuhan hadir, maka segala sesuatu menjadi indah dalam hidup kita. Ketika kita melalui jalan buntu sekalipun, ketika Tuhan hadir, Tuhan bisa membuka pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kita. Jadi kita bersyukur hari ini kita diingatkan melalui peristiwa penampakan Yesus. Yang ketiga, bahwa makna penampakan Yesus menandakan bahwa Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Dia bisa hadir dimanapun. Bapak Ibu, Dia bisa hadir dimanapun. Dia punya hak kedaulatan penuh untuk bisa hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu, satu kali Bapak Ibu Tuhan, ada seseorang yang ingin diperkosa. Ada seorang gadis yang mau diperkosa Bapak Ibu. Tetapi ketika dia sebelum diperkosa dia bilang ini, izinkan saya berdoa sama Tuhan. Dia berdoa Bapak Ibu, dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan lindungi atas orang jahat yang memperkosa hidupku. Dia berdoa, ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, Tuhan hadir. Bapak Ibu, itu orang jahat yang memperkosa dia gak bisa nyentuh dia sedikit pun Bapak Ibu. Gak bisa nyentuh. Akhirnya orang itu pada kabur, ketakutan sendiri. Kita lihat Bapak Ibu, kehadiran Tuhan mendatangkan pertolongan buat hidup kita. Betapa indahnya kalau kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam aspek hidup kita Bapak Ibu. Karena kehadiran Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan mujizat, mendatangkan pertolongan, bahkan dapat melakukan segala perkara dalam hidup kita. Kuncinya Tuhan hadir. Hari ini kita rindu Bapak Ibu menikmati hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita nyembah dengan lagu Haleluya 12 kali Bapak Ibu. Haleluya. 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 Haleluya.
haleluya. Oh, amin, 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 amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan? Mungkin Bapak Ibu memiliki kebutuhan yang khusus. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Kita bersyukur kita punya Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Karena dia hidup, iman percaya kita gak pernah sia-sia. Karena dia hidup, kita memiliki hari esok. Karena dia hidup, dia bisa menolong hidup kita. Amin. Kita bersyukur Yesus menampakkan diri. Menampakkan diri sebelum dia naik ke surga. Dia menampakkan diri kepada para murid dan kepada banyak orang. Kita bersyukur kita punya Yesus yang maha hadir. Adakah di antara Bapak Ibu terus yang rindu mau didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Nyanyikan lagu ini. Kita sembah dia. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Namamu dimuliakan di tempat ini. Namamu dibesarkan di tempat ini. Namamu diagungkan di tempat ini. Namamu dibesarkan terus Tuhan, sehingga menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin, amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin, tiada seperti Engkau. Amin, amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Haleluya, 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 haleluya. Perbuatanmu besar dan ajaib Tuhan. Hamba berdoa buat setiap tanah diangkat hari ini Tuhan.
Engkau lihat setiap tangan kami, terlebih hati kami. Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami. Engkau tahu apa yang sedang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan. Hamba menyerahkan setiap tanah diangkat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka boleh terus menikmati kuasa kebangkitan Yesus. Mereka boleh menikmati penggenapan setiap janji-janji Allah atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, terimalah pertolongan dari Tuhan. Terimalah kemenangan dari Tuhan. Terimalah jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima itu atas hidup kami. Kami imani, pulang di tempat ini kami dikuatkan. Pulang di tempat ini kami mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Pulang di tempat ini kami percaya kami akan mendapatkan jalan keluar, kelepasan dan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah hadir di sini. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mau berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kami terus menopang negeri kami Indonesia dengan doa-doa kami Tuhan. Kami terus imani Indonesia diberkati Tuhan. Diberkati hasil lautnya. Diberkati hasil tanahnya. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati pemimpin negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tuhan berkati para menteri yang bekerja. Tuhan berkati aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Agar mereka semua bekerja takut akan Tuhan. Kami berkati TNI, Polri. Kami berkati juga DPR, MPR. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan, kami serahkan Tuhan kota Jakarta ke dalam tangan Tuhan. Jakarta diberkati Tuhan. Lingkungan kami pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Yang selalu dan mau mengabulkan doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita akan kembali memberikan persembahan kita yang kedua dan juga ada taburan iman. Jika Bapak Ibu sudah memberikan persembahan, masukkan dalam kantong, silakan maju ke depan untuk memberikan taburan iman. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Berkatakan Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Taburan imannya. Sekarang kita akan menyaksikan warta GBI Ruko Gerahaniaga. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa, pujian, dan penyembahan pada hari Rabu 19 April 2023 pukul 18.30 WIB di Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 20 April 2023 pukul 5 WIB. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah raya pada hari Minggu 23 April 2023 akan diadakan sebanyak 2 kali, pukul 9 dan 11 disertai dengan sekolah minggu bertempat di Ruko Geraha Niaga. Mohon perhatian untuk parkir kendaraan Bapak Ibu di gedung Geraha Pena dan tidak memarkirkan kendaraannya di area sekitar salon dan termasuk di pinggir jalan, mengingat lahan parkir yang terbatas. Telah lahir dengan selamat putri pertama dari pasangan Bapak Ford Ronald Butar-Butar dan Ibu Fideli Oktarini Ginting yang diberi nama Eugene Immanuel Butar-Butar pada hari Selasa 11 April 2023. Hamba Tuhan, pengurus, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh keluarga. Gereja memiliki program rohani malam teduh dan rehat di channel YouTube GBI Ruko Geraha Niaga. Kami menghimbau jemaat untuk memfollow akun sosmed gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Bapak Ibu, gereja juga membuka program bimbingan belajar matematika khusus anak sekolah dasar. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi Ibu Laurencia. Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali ke dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Terima kasih. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita berdiri, kita mari saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa ibadah doa kita rubah jadi hari Rabu. Karena hari Jumat itu adalah malam takbiran. Takutnya Bapak Ibu lagi makan ketupat semua ya. Kemudian ya, hari Minggu ya ternyata itu lebaran hari kedua. Tadi saya pikir itu lebaran hari pertama. Ternyata lebarannya itu hari pertama hari Sabtu, kemudian lebaran hari kedua hari Minggu. Ya jadi kita ibadahnya hanya 2 kali Bapak Ibu. Jam 9 dan jam 11. Jadi jam 7.30 itu digabung ke jam 9 Bapak Ibu ya, jadi 2 kali. Nah nanti hari Minggu kalau Bapak Ibu mau bawa ketupat silakan ya. Kita akan tampung untuk kita bisa makan ketupat bersama-sama di tempat ini ya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Hati ini kata dan perbuatan di semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang
sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada Tuhan, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Katakan sekali lagi, Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku. Amin. Batu karang perhentian tak akan tergantikan. Terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah pertama kami. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan, ditinggikan. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Berkat-Mu ada buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dagang mereka, berkati rumah tangga dan studi anak mereka. Berkati kami dengan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Untuk itu Bapak Yesus Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, terima kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.